Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scenes memperlihatkan seorang raksasa iblis yang jatuh di tempat di mana Luffy, Loki, dan Gaban sedang berada saat ini. Gaban pun meminta Luffy untuk melawan raksasa iblis itu karena dia ingin memantau dan mengarahkan Luffy tentang bagaimana cara mengontrol Haoshoku dengan lebih baik. Menurut Gaban, Haoshoku Luffy memang sudah cukup kuat, tapi penguasaan dan kontrolnya masih harus ditingkatkan. Luffy pun berdiri di hadapan raksasa iblis itu dan mulai mengeluarkan Haoshoku yang besar. Kemudian dia bersiap untuk melancarkan suatu serangan. Namun sebelum Luffy bergerak, Gaban langsung berteriak dengan bilang bahwa bukan begitu cara menyerang dengan penguasaan Haoshoku Haki yang baik. Chopper yang saat ini sedang merawat Gaban pun menjadi sangat bingung karena Luffy bahkan belum menyerang, tapi Gaban malah sudah berteriak memarahi Luffy. Ternyata Gaban memakai Kenpen Shoku Haki tingkat tinggi untuk melihat sekilas masa depan, sehingga dia tahu apa yang akan segera Luffy lakukan. Gerakan serangan yang akan Luffy lakukan itu ternyata gerakan yang salah karena kontrol Haki dalam serangannya masih belum optimal. Fokus Luffy pun menjadi teralihkan ketika Gaban berteriak tadi, sehingga si raksasa iblis di hadapannya itu pun seketika langsung segera menyerang. Luffy terkejut tapi masih bisa menghindar dengan refleks yang sangat baik. Kemudian setelah itu Luffy pun mengeluarkan Haoshoku Haki dengan lebih fokus lagi. Kali ini Gaban tidak berkata apa-apa. Dia membiarkan Luffy untuk segera menyerang. Sepertinya gerakan serangan Luffy kali ini sesuai dengan arahan dari Gaban, sehingga Gaban pun tidak memarahi Luffy. Si topi jerami itu pun segera melancarkan serangan kepada raksasa iblis tersebut. Raksasa itu pun terpental dan juga terluka, tapi masih belum kalah karena Luffy memang tidak melancarkan serangan yang terlalu kuat. Luffy memang harus bertarung dengan sangat hati-hati karena dia tidak boleh membuat raksasa iblis itu kehilangan nyawa. Sebab sejatinya raksasa iblis itu adalah salah satu kru bajak laut warrior yang dipengaruhi oleh kekuatan Im Sama. Jadi Luffy harus mengalahkannya tanpa perlu menghabisinya. Luffy pun bertanya kepada Gaban, bagaimana dengan serangan yang barusan? Apakah kontrolnya terhadap Haoshoku sudah bagus atau belum? Gaban pun menjawab dengan bilang, itu tadi sudah cukup bagus, tapi masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Barusan, Gaban masih bisa merasakan bahwa banyak energi haki milik Luffy yang menyebar di udara tidak terfokus pada serangan itu. Jadi, sebenarnya kuantitas haki yang dimiliki oleh Luffy itu sangat banyak. Hanya saja, terkadang Luffy tidak dapat mengontrol penggunaan hakinya sehingga banyak haki yang terbuang di udara dan menjadi sia-sia. Karena itulah, Luffy seringkali kelelahan dan butuh makanan di tengah pertarungan. Tapi, jika nanti Luffy sudah berhasil menerapkan metode yang Gaban ajarkan, Luffy tak akan gampang kelelahan lagi karena tidak akan ada haki yang terbuang lagi di udara dan semuanya terpakai dengan baik. Itulah mengapa ketika kita melihat Shanks, dia tidak pernah kelelahan meski menggunakan haki dalam jumlah yang banyak. Salah satu contohnya adalah ketika dia menyerang Ryogugyu dari jarak jauh dengan Haoshoku Haki. Meski menggunakan haki dari jarak jauh dengan jumlah sebanyak itu, Shanks tampak biasa saja dan tidak kelelahan sama sekali karena memang dia menerapkan metode seperti yang Gaban ajarkan ini. Saat Shanks mengalahkan Kid juga, dia menggunakan Haoshoku Haki tingkat tinggi dan juga tebasan Kamusari dengan Haoshoku Haki yang sangat besar, tapi dia tidak kelelahan sama sekali dan masih bisa berjalan santai setelah mengalahkan Kid itu karena memang penggunaan haki Shanks sudah sangat optimal sehingga tidak ada haki yang terbuang percuma dan semua serangannya sangat efektif untuk menyerang para musuh. Kembali menyoroti latihan Luffy, raksasa iblis yang diserang tadi pun mulai bangkit kembali sehingga ada kesempatan lagi bagi Luffy untuk mencoba serangannya lagi. Saat memantau Luffy, Gaban akan teringat
teringat momen-momen latihan haki bersama dengan Shanks saat masih kecil dulu. Kilas balik pun muncul dan memperlihatkan Roger, Rayleigh, dan Gaban berbicara dengan Shanks tentang Haoshoku Haki. Momen ini sepertinya terjadi beberapa saat setelah Shanks membangkitkan Haoshoku Hakinya secara tidak sengaja. Awalnya Roger dan yang lain melatih Shanks bagaimana cara mengontrol Haoshoku Haki untuk menekan mental lawan, sebab ini adalah dasar dari jenis haki tersebut. Mereka pun memberikan Shanks semacam ujian praktek dengan melibatkan hewan buas. Setelah dibekali pengetahuan yang cukup, Shanks yang masih kecil pun mampu untuk mengintimidasi hewan buas itu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka pun mulai melatih Shanks bagaimana cara melapisi serangan dengan Haoshoku Haki. Mengapa tiga orang itu senang melatih Shanks secara bersama-sama? Karena memang mereka begitu antusias dengan bakat dan perkembangan dari si rambut merah itu. Shanks yang masih kecil sudah mampu menguasai 3 jenis haki dengan sangat baik, sehingga tentu para senior dalam bajak laut Roger sangat antusias. Ada momen juga di mana mereka membiarkan Shanks bertarung melawan musuh yang cukup kuat. Walau Shanks memang sangat kerepotan dalam pertarungan itu karena dia masih kecil, tapi Haoshoku Hakinya mengalami perkembangan dalam situasi yang sulit seperti ini, sehingga akhirnya Shanks pun mampu menang melawan orang itu. Karena memang penggunaan haki Shanks sudah sangat optimal, sehingga tidak ada haki yang terbuang percuma dan semua serangannya sangat efektif untuk menyerang para musuh. Pada suatu pertempuran yang lain, semuanya terkejut saat Shanks memakai teknik Kamusari. Tentu Kamusarinya di sini masih terbilang sangat lemah, jauh berbeda dari Kamusari milik Roger dan jauh berbeda juga dengan Kamusari Shanks dewasa. Namun tetap saja bisa memakai teknik itu meski dalam skala kecil. Sukses membuat orang-orang menjadi terkejut, termasuk Roger itu sendiri, sebab Roger tidak pernah mengajarinya teknik tersebut, melainkan Shanks sekedar meniru itu karena dia sering melihat Roger memakainya. Roger juga dulu mampu menguasai teknik Kamusari itu ketika sudah remaja, sedangkan Shanks bisa meniru teknik itu dari saat dia masih kecil. Hal ini membuktikan bahwa bakat yang dimiliki oleh Shanks benar-benar luar biasa. Roger bahkan berkata, jika Shanks terus mengasah kemampuannya itu, maka dia akan menjadi sosok yang sangat kuat, bahkan bisa melampaui Roger itu sendiri. Kembali ke masa sekarang ini, Gaban memantau Luffy. Gaban merasakan bahwa potensi Luffy juga sangat besar sama seperti Shanks. Karena itulah, mulai dari Rayleigh dulu sampai Gaban saat ini sangat antusias melatih Luffy karena mengingatkan mereka ketika melatih Shanks dulu. Bahkan, Gaban berkata, jika Shirojah masih hidup, dia juga pasti akan sangat antusias melatih Luffy. Loki yang kini sedang melihat latihan Luffy pun sama-sama menjadi teringat soal Shanks. Loki dulu pernah dikalahkan oleh si rambut merah itu, sehingga dia paham betul sehebat apa Shanks dalam penguasaan haki. Pendapat Loki kurang lebih sama seperti Gaban. Menurutnya, Shanks dan Luffy memiliki kapasitas haki yang hampir sama. Hanya saja yang membedakannya adalah penguasaan dan kontrol atas haki yang besar itu. Loki berkata bahwa jika Luffy mampu menguasai apa yang diajarkan oleh Gaban ini, maka kekuatan Luffy akan bisa sebanding dengan Shanks. Dengan kata lain, jika setelah ini Loki berduel 1 lawan 1 melawan Luffy, maka kemungkinan besar Loki akan kalah. Bukannya takut, Loki malah tersenyum seram dan menjadi semakin penasaran ingin mencoba duel 1 lawan 1 melawan Luffy. Tapi tentu itu urusan nanti. Untuk sekarang ini, dia dan Luffy akan bekerja sama terlebih dahulu melawan para musuh di atas sana. Jika nanti keadaan sudah kondusif dan ada kesempatan, Loki ingin mencoba berduel 1 lawan 1 melawan Luffy. Ini tentu bukanlah duel yang berlandaskan kebencian, melainkan duel hanya karena rasa penasaran saja. Pada akhirnya nanti, Luffy dan Loki tetap akan menjadi rekan. Berpindah ke tempat lain, Pulau Hachinosu juga akan ditampilkan. Di sana ada Shiki yang beberapa waktu lalu terkena serangan dari Sengoku, tapi dia tampak masih belum kalah. Dia pun segera melancarkan serangan balasan, sehingga pertarungan menjadi semakin sengit. Sebagaimana telah kita bahas di video sebelumnya, Shiki sudah dikalahkan oleh Garp melalui pertarungan yang cukup panjang. Tapi Dokyu memberinya ramuan penyembuh instan untuk membuat Shiki bangkit kembali, bahkan mendapatkan peningkatan kekuatan, walau nanti akan ada juga efek samping setelah khasiat dari ramuan itu habis. Jadi
Tapi sekarang ini Shiki sudah bisa beraksi kembali dan mencoba untuk menyerang Garp yang sedang beristirahat. Sengoku pun tentu tidak bisa membiarkan itu, sehingga Sengoku langsung menghadang Shiki. Pertarungan antara Sengoku melawan Shiki ini terbilang sangat menarik karena chapter ini akan mengeksplorasi lebih jauh lagi penggunaan kekuatan buah iblisnya. Sengoku tidak hanya akan mengeluarkan gelombang kejut dari telapak tangannya saja, tapi masih ada berbagai teknik hebat lain yang memang dia kuasai. Sebentar lagi kita akan bisa melihat kekuatan penuh dari Mythical Zoan Buddha milik Sengoku. Di area lain pulau tersebut ada Koby dan Helmeppo yang bergerak untuk membantu Prince Grus dan kawan-kawan yang saat ini sedang kesulitan menghadapi Seraphim Mihawk. Di sana Smoker bilang bahwa mereka harus menyusun strategi yang baru. Menghadapi Seraphim memang bukan hal yang mudah karena mereka dirancang khusus oleh Vegapunk untuk menjadi petarung yang sangat kuat. Mereka juga harus fokus menyerang Seraphim ketika api di punggungnya padam karena saat itulah pertahanannya menjadi melemah. Kemudian cerita memperlihatkan bagian dalam bangunan tengkorak Pulau Hachinosu. Di sana ada beberapa komandan Titan yang sedang bertarung melawan beberapa kru inti bajak laut Akagami. Sebagaimana telah kita bahas di video sebelumnya, tujuan utama komandan Titan di tempat itu adalah untuk melaksanakan rencana rahasia dari Kurohige. Tapi para kru inti Shanks menghalangi jalan mereka di sana sehingga rencana rahasia tersebut pun belum bisa dilaksanakan sampai saat ini. Namun sekarang ini Van Auger muncul di tempat itu karena dia bisa melihat sedang terjadi pertarungan menarik di dalam sana. Lucky Rux pun terkejut ketika melihat Van Auger karena Lucky Rux tahu bahwa dia memiliki kekuatan teleportasi. Dengan begitu, jika para komandan Titan lain seperti Shiryu atau Katarina Devon memintanya untuk menggantikan mereka menjalankan perintah dari Kurohige, maka Van Auger bisa langsung berteleportasi ke ruangan utama di bangunan tengkorak untuk melaksanakan hal tersebut. Lucky Rux pun ingin segera menyerang Van Auger, tapi Shiryu tidak membiarkan itu. Apapun yang terjadi, Van Auger harus segera dihentikan karena dengan kemampuan teleportasi yang dia miliki, dia bisa dengan mudah mencapai ruangan utama dalam bangunan tengkorak. Berpindah ke tempat lain, Pulau Karibari akan mendapat sorotan. Pertempuran di sana yang melibatkan Cross Guild dan banyak kelompok lain melawan angkatan laut masih terus berlangsung. Saat ini Fujitora sedang melawan 4 orang sekaligus yang terdiri dari Crocodile, kemudian anak buah terkuat Dasbones, dan juga ada 2 kru terkuat dari Kaisar Dunia Bawah bernama Gibersan. Walau saat ini Fujitora kalah jumlah, tapi sang admiral itu tetap mampu mendominasi. Dia telah berhasil mengalahkan salah satu kru terkuat Ibersan. Tak lama berselang, Seraphim Crocodile juga muncul di tempat itu. Crocodile yang asli pun tidak bisa fokus menghadapi Fujitora, sehingga dia pun harus bertarung melawan Seraphim itu terlebih dahulu. Jadi posisinya saat ini tersisa anak buah terkuat Dasbones dan 1 orang kru terkuat Gibersan yang harus dihadapi oleh admiral tersebut. Tentu keduanya akan menjadi sangat kerepotan dalam pertarungan ini karena Admiral Fujitora masih terlalu kuat untuk mereka. Bagi yang sedang memantau jalannya pertempuran dari kejauhan mulai panik lagi karena pihak Cross Guild cukup terdesak. Alveda pun bilang rupanya keadaan kembali menjadi merepotkan walau sudah banyak bala bantuan yang berdatangan ke sana. Bagi kemudian akan masuk ke dalam ruangan untuk mengambil sebuah denden mushi yang berfungsi sebagai pengaras suara yang terhubung ke banyak speaker di Pulau Karibari. Dia mulai berbicara dengan berapi-api untuk membangkitkan semangat juang dari orang-orang yang ada di sana. Nah, untuk para bawahan Cross Guild yang sangat memuja Bagi, mereka terpengaruh oleh kata-kata Bagi sehingga mereka pun menjadi bersemangat untuk bertarung dengan maksimal. Bahkan ada beberapa dari mereka yang sudah kalah berusaha untuk bangkit kembali. Di sini lagi-lagi Bagi melakukan hal yang berguna walau dia sendiri masih belum ikut bertarung. Dari ucapannya saja dapat membuat bawahan Bagi jadi bertambah semangat ya nakama. Apa dia punya? Setelah itu cerita akan memperlihatkan pulau yang tidak berpenghuni yang jauh dari sana. Nah, di pulau tersebut ada Morgans, Wapol, dan Vivi yang sedang bersembunyi. Balon udara Morgans pun diparkir di tempat itu agar tidak menarik perhatian dari banyak orang. Morgans sangat cemas karena tahu bahwa dia diburu oleh seorang satria suci. Morgans juga sudah memanggil pasukan dari kenalannya untuk
memberi perlindungan di pulau tersebut. Tak lama setelah itu datang agen-agen Cypherpol yang bertugas memeriksa pulau-pulau yang tidak berpenghuni yang mencurigakan. Untung saja yang datang hanya agen Cypherpol biasa, bukan agen CP0 dan bukan juga Satria Suci itu sendiri. Para pasukan yang melindungi Morgans pun langsung menyerang mereka. Tapi ketika pertarungan berlangsung, salah satu agen Cypherpol langsung menghubungi seorang Satria Suci untuk bilang lokasi Morgans dan Vivi sudah ditemukan sekarang ini. Memang masih belum diketahui seberapa jauh atau dekat ke Satria Suci itu dari pulau tempat mereka berada sekarang ini. Tapi yang jelas keadaan akan menjadi semakin menarik dan juga menegangkan mulai dari sini. Karena yang harus dihadapi oleh Morgans dan kawan-kawan adalah seorang Satria Suci. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!